Berdasarkan keputusan Majelis GKJ Purwokerto pada tanggal 20 Maret 2020 terkait pandemi virus COVID-19, maka ibadah minggu dilaksanakan sebagai ibadah keluarga atau di rumah. Selamat beribadah, Tuhan memberkati. Bersama aku di dalam doa, di dalam doa, tinggallah bersama aku di Tuhan, umat-Mu berkatilah, baharui hati kami, oh curahkan kurnia. Kebaktian ini berlangsung dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Amin. 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 Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai saudara sekalian. Dan menyertai saudara juga. Hari ini kita merayakan Minggu Trinitas, Allah yang Esa. Allah yang telah menciptakan bumi dengan segala isinya. Allah yang telah hadir bagi umat manusia dan memberi manusia kuasa atas bumi. Manusia menjadi wakil Allah dan juga mitra Allah dalam mengelola, memelihara, dan menjagai bumi. Allah yang hadir dalam rupa manusia, Sang Putra. Yesus yang memulihkan manusia. Manusia dipulihkannya untuk menyadari tugas dan tanggung jawabnya. Manusia yang juga senantiasa disertai Allah melalui kehadiran Roh Kudus yang menuntun manusia memelihara bumi dengan isinya. Karya pemeliharaan Allah bagi bumi ini nyata dengan keterlibatan kita untuk turut berkiprah sebagai mitra dan wakil Allah di bumi untuk menghadirkan damai bagi semua. Baca kitab suci, doa tiap hari, doa tiap
suci, doa tiap hari kalau mau tunggu. Kalau mau tunggu, kalau mau tunggu, baca kitab suci, doa tiap hari kalau mau tunggu. Baca kitab suci, doa tiap hari, doa tiap hari, doa tiap hari. Baca kitab suci, doa tiap hari kalau mau tunggu. Kalau mau tunggu, kalau mau tunggu, glory haleluya. Baca kitab suci, doa tiap hari kalau mau tunggu. Allah berkarya mencipta bumi dengan segala isinya. Ia pun menjadikan manusia serupa dengan gambarnya. Manusia dijadikan wakil dan mitranya di dunia. Diberinya kuasa menguasai isi dunia. Namun, dosa manusia menjadikan manusia merusak hubungan antara sesama dan juga dengan alam sekitarnya. Keserakahan manusia menjadikan alam rusak karena eksploitasi yang dilakukan manusia hanya untuk memuaskan nafsu semata. Pemeliharaan bumi yang menjadi tanggung jawab manusia telah diabaikan. Kita menjadi salah satu di antara manusia yang telah merusak relasi antar dan juga alam ini. Saat ini, saya mengajak kita semua menyadari segala pelanggaran dan dosa kita, seraya kita memohon ampun kepada Tuhan dalam doa. Umat dipersilahkan berdoa secara pribadi. Tuhan, dengarkanlah pengakuan kami. Ampunilah kami, karena dalam sikap kami merusak relasi kami dengan Engkau, dengan sesama, dan dengan alam ini. Biarlah dalam pengampunan-Mu terjadi pemulihan. Amin. Meski tak layak diriku, tetapi karena darah-Mu dan karena Kau memanggilku, ku datang, Yesus, Kini terimalah berita anugerah dari Tuhan, sebagaimana yang tertulis dalam surat Paulus kepada jemaat di Korintus, yang kedua pasal 13 ayat 13. Kasih karunia Tuhan Yesus Kristus dan kasih Allah dan persekutuan Roh Kudus menyertai kamu sekalian. Demikianlah berita anugerah dari Tuhan. Syukur kepada Allah.
Pada minggu ini, kita akan menerima kasih karunia Tuhan lewat firman-Nya. Dan sebelum kita membaca, mendengarkan dan merenungkan firman Tuhan, saya mengajak kita minta pimpinan Roh Kudus, kita bersatu hati di dalam doa. Mari kita berdoa. Engkau Sang Roh Kudus dalam hidup kami. Kiranya Engkaulah yang memberikan kami hikmat untuk memahami pembacaan firman Tuhan pada hari ini. Agar firman yang kami baca dan kami dengarkan ini juga boleh menjadi sarana kami semakin merasakan pemulihan yang berasal dari Tuhan. Dan oleh karena kasih pemulihan-Mu, kami belajar juga memulihkan relasi kami dengan sesama kami. Bersabdalah bagi kami ya Tuhan, di dalam nama Kristus Yesus kami berdoa. Amin. Bapak, Ibu, Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, pembacaan Injil pada hari ini diambil dari kitab Injil Matius pasal 28 ayat 16 sampai dengan ayat 20. Matius 28 ayat 16 sampai dengan ayat 20 yang demikian. Dan ke-11 murid itu berangkat ke Galilea, ke bukit yang telah ditunjukkan Yesus kepada mereka. Ketika melihat Dia, mereka menyembahnya, tetapi beberapa orang ragu-ragu. Yesus mendekati mereka dan berkata, "Kepadaku telah diberikan segala kuasa di surga dan di bumi. Karena itu pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku, dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus, dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu, dan ketahuilah aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman." Demikianlah Injil Yesus Kristus. Yang berbahagia adalah mereka yang mendengar firman Allah dan yang memeliharanya. Haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Bapak, Ibu, Saudara-saudari, dan anak-anakku yang ada di rumah. Kita bertemu lagi kembali dalam ibadah minggu. Dan tentu kita meyakini bahwa tetap ada rahmat kasih setia Tuhan yang bersama-sama dengan kita dan juga bersama dengan anak-anak yang ada di rumah. Bapak, Ibu, Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan dan juga anak-anakku yang ada di rumah, ada sebuah cerita. Dan cerita ini sebelum masa pandemi terjadi. Ada seorang pendeta yang ternyata mengamati ada warganya yang sudah cukup lama tidak pergi beribadah ke gereja. Bahkan juga diketahui bahwa jemaatnya ini sudah lama tidak berkegiatan, tidak nampak dalam persekutuan. Lalu pendeta ini dengan inisiatifnya datang berkunjung ke rumah jemaat itu. Dan ketika ia sampai di depan rumah jemaat itu, ia mengetuk pintunya. Lama sekali tidak dibuka. Tapi pendeta itu tetap mengetuk dengan pelan-pelan. Dan ternyata muncullah orang dari dalam rumah itu dan membuka pintu rumah itu. Wajah pendeta itu sangat sumringah. Karena sudah lama mengetuk dan ternyata akhirnya dibuka. Tapi berbeda dengan pemilik rumah itu, orang yang membuka pintu bagi pendeta itu, wajahnya kelihatan tidak nyaman. Dan semakin merasa tidak nyaman karena tahu bahwa yang datang ke rumahnya, yang mengetuk pintu rumahnya adalah pendetanya. Dengan rasa ogah-ogahan, dengan perasaan tidak nyaman, dengan raut wajah yang kelihatan sangat terganggu, ia mempersilahkan pendeta itu untuk duduk. Ngobrol, ngalor ngidul. Lalu kemudian pendeta itu bertanya, "Bagaimana kondisimu sekarang?"
dengan wajah yang kelihatan masih tidak nyaman dan terganggu. Orang itu mengatakan bahwa dia sedang berada dalam pergumulan. Sejak bapak dan ibunya dan orang tuanya meninggal karena sakit, ia merasa tidak memiliki apa-apa. Bapaknya sebelum dipanggil oleh Tuhan menderita sakit yang cukup panjang. Dan ia bercerita bahwa seluruh keluarga sudah mencoba berbagai upaya, bahkan juga sudah menghabiskan banyak harta bendanya. Dan untuk mengobati bapaknya, keluarga ini berhutang sana-sini. Dengan hutang yang cukup banyak, tetapi ternyata bapaknya tidak sembuh dan kemudian meninggal. Jadi dia mengatakan, bapakku sudah meninggal, tetapi aku menanggung beban hutang yang besar. Dan lihat pendeta, kakakku yang sekarang aktif dan yang dulu aktif di gereja, kemarin dikeluarkan dari tempat pekerjaannya. Dengan wajah yang marah dan wajah yang kecewa ia bercerita. Lalu pendeta itu melirik tangan kanan pemuda itu dan bertanya, kenapa tanganmu? Lalu ia berkata, saya tidak tahu apa kesalahan saya. Saya jatuh dari genteng, Pak. Dan tangan saya retak. Saya tidak tahu mengapa Tuhan tidak mendengarkan doa saya. Doa keluarga kami. Sehingga terasa beban yang luar biasa. Pendeta itu terdiam. Tidak berani mengucapkan apa-apa. Karena memahami perasaan yang dirasa oleh orang tersebut, oleh pemuda itu. Lalu pemuda itu berkata, untuk itulah saya merasa percuma datang kepada Tuhan. Mendengar ungkapan itu, pendeta itu hanya menatap pemuda itu. Nasehatkah yang dikeluarkan pendeta itu? Tidak. Pendeta itu kemudian mengajak berdoa. Meskipun pemuda itu seakan-akan enggan untuk berdoa. Terlihat menyepelekan. Tetapi pendeta itu berkata, izinkanlah aku berdoa untukmu. Setelah itu pendeta itu pamit. Tanpa mengucapkan nasihat dan ajakan untuk beribadah. Tetapi ketika pendeta itu pulang, ia meyakini Roh Allah dan kasih Allah tetap menyertai pemuda itu. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan Yesus. Kisah tadi bisa menjadi bagian refleksi dari pembacaan firman Tuhan pada hari ini. Pasca kebangkitan Yesus, ke-11 murid kembali ke Galilea. Sebagaimana perintah malaikat pada mereka. Hal ini menunjukkan bahwa Galilea memiliki peran penting bagi penghayatan iman para murid. Iman mereka pada Yesus bertumbuh di Galilea. Dan dari sana perutusan ke seluruh dunia disampaikan. Injil Matius tidak menyebut para murid dengan sebutan rasul. Pada konteks pembacaan Injil Matius, kala itu mereka disebut sebagai murid. Sebutan rasul memiliki makna teologis tersendiri, sedang sebutan para murid menunjukkan keakraban relasi antara Yesus dengan murid-muridnya. Akrabnya relasi antara Yesus dengan mereka tampak melalui perintah bagi para murid agar pergi ke sebuah bukit. Rupanya bukit atau gunung merupakan tempat khas bagi Yesus untuk menyampaikan wejangan-wejangannya. Hal itu sangat dekat dengan penghayatan orang Yahudi. Mereka meyakini bahwa bukit atau gunung searti dengan tempat di mana wahyu Allah dinyatakan. Ketika mereka melihat Yesus, mereka menyembah Dia.
Matius menggarisbawahi kata menyembah. Penyembahan merupakan wujud pengakuan pada sebuah kuasa. Pribadi yang disembah bukanlah sosok sembarangan. Ia memiliki kuasa lebih ketimbang para penyembahnya. Keagungan Yesus yang bangkit dari antara orang mati menjadikan dia layak menjadi sesembahan. Namun Bapak Ibu yang dikasih Tuhan dan adik-adikku, serta anak-anak, ternyata murid-murid itu tidak hanya yang menyembah. Di antara mereka pada ayat 17 dikatakan ada yang ragu. Siapa yang ragu? Injil Matius tidak menyebutkan dengan jelas. Apakah orang-orang itu bagian dari ke-11 murid atau orang lain yang turut serta dalam perjalanan ke bukit itu? Injil Matius tidak menyebutkan dengan jelas. Melihat hal itu, ada yang menyembah, ada juga yang meragukan. Bagaimana kira-kira Yesus bertindak? Kalau adik-adik suruh memilih yang bilang hebat sama adik-adik atau yang menyepelekan adik-adik, adik-adik pilih yang mana? Pasti pilih yang hebat kan? Lalu bagaimana dengan teman-teman yang menyepelekan atau orang lain yang menyepelekan adik-adik? Bisa jadi adik-adik menjaga jarak, tidak mau bertemu, tidak mau berteman, tidak mau mengakui. Tapi apakah itu yang dilakukan oleh Yesus kepada orang-orang, kepada mereka, kepada para murid yang juga meragukan dia? Tidak. Justru Yesus mendekati mereka dan ia berkata, "Kepadaku telah diberikan segala kuasa di surga dan di bumi." Kuasa Yesus itu tidak terbatas kepada mereka yang menyembah atau kepada mereka yang ragu-ragu. Ia berkuasa di bumi maupun di surga. Semua kuasa itu sama seperti kuasa Allah sebagaimana digambarkan di Perjanjian Lama. Allah adalah pencipta dan penyelenggara segala sesuatu. Disinilah kita menemukan semacam benang merah teologis dengan bacaan Kejadian. Melalui kisah penciptaan, kita membaca tentang narasi bagaimana Allah menciptakan bumi dengan segala isinya dalam kuasanya. Dan kuasa yang sama itu juga yang dimiliki oleh Yesus Kristus. Melalui kebangkitannya, dia membaharui ciptaannya. Dia membaharui mereka yang menyembah, dia juga membaharui mereka yang meragukannya. Dengan menyatakan bahwa kepadaku, Yesus katakan, diberikan segala kuasa di surga dan di bumi. Yesus menegaskan kepada mereka yang ragu-ragu supaya membuka diri dan meyakini Yesus, sekaligus meneguhkan keyakinan setiap orang pada kuasa Allah. Jadi kalau Bu Maria tanya lagi pada adik-adik, kalau yang menyepelekan adik-adik, bagaimana? Kita bisa lihat Yesus bersikap kepada yang meragukan, tetap memberikan keyakinan dan keteguhan kepada mereka. Lalu berikutnya bagaimana? Setelah Yesus meneguhkan mereka, ia memberikan perintah. Karena itu pergilah dari Galilea. Para murid diperintahkan oleh Yesus untuk pergi. Sebelum meninggalkan Galilea, apa yang harus dilakukan? Mereka harus yakin dulu. Yakin pada Yesus. Keraguan itu dipulihkan oleh Yesus melalui kuasanya. Jadi adik-adik kalau ada orang yang menyepelekan jangan dihindari, disingkirkan. Tetapi terus dibantu untuk meyakini bahwa adik-adik adalah orang yang baik juga. Semua murid tidak boleh ragu-ragu. Sebab menjalankan perutusan dengan ragu-ragu tidak akan mendatangkan kebaikan. Jadikanlah semua bangsa muridku. Untuk menjadikan semua bangsa murid,
Mereka harus belajar dari Yesus terlebih dahulu. Jadi kalau kita masih ragu kepada kasih karunia Tuhan, dengan kuasanya Ia memulihkan kita. Kalau Bapak, Ibu, Saudara-saudara, dan adik-adik masih ragu, Tuhan setia untuk meneguhkan dan memulihkan, menetapkan. Agar dengan keyakinan kita bisa belajar terlebih dahulu pada Yesus. Sehingga proses pembelajaran sudah berlangsung, kita kemudian mantap menjadi muridnya. Dan dipanggil untuk meninggalkan Galilea, untuk pergi dalam kehidupan kita menjangkau semua bangsa. Frasa semua bangsa menunjukkan bahwa tidak ada bangsa yang dikecualikan atau diistimewakan. Semua bangsa dijadikan semua murid Yesus. Hal ini bermakna bahwa semua bangsa menjalin relasi yang akrab dengan Yesus, sebagaimana para murid terbangun dalam relasi yang akrab dengan Yesus. Semua bangsa juga demikian. Yang artinya adik-adik dan Bapak Ibu, kita dengan kuasa Tuhan diteguhkan, diyakinkan, dalam proses pembelajaran menjadikan banyak orang diteguhkan juga imannya, percaya pada kuasanya. Lalu baptiskanlah mereka dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Pembaptisan menjadikan semua bangsa menjadi murid Yesus yang berrelasi akrab bersama Dia. Keakraban itu mewujud dengan penerimaan baptisan dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Dalam nama Anak mengandung makna atas atau oleh atau wewenang atau pemberian kuasa untuk melakukannya. Rumusan baptisan dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus menunjukkan persekutuan atau relasi erat antara kehidupan dan karya Yesus dengan Bapanya serta dalam Roh Kudus. Di sini kita menemukan penghayatan tentang Trinitas. Dalam persekutuan yang erat itulah terjadi persekutuan ilahi yang akrab. Dengan demikian dibaptis dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus merupakan dihisapkan, dimasukkan umat ke dalam persekutuan Trinitas. Penghisapan ke dalam persekutuan Trinitas itu menunjuk pada hakikat penciptaan, di mana manusia disebut sebagai gambar dan rupa Allah. Seorang teolog, Pendeta Yoas Adi Prasetya menyebutkan bahwa Allah menciptakan manusia berdasarkan sebuah citra yang sudah ada terlebih dahulu, sebuah gambar Allah. Apakah yang dimaksud dengan gambar Allah di sini? Yang dimaksud adalah wujud Allah yang terhadapnya manusia dan seluruh ciptaan menyesuaikan diri. Lebih lanjut, Yoas menyatakan, banyak pula teolog yang memperluas makna gambar Allah ini dengan menyatakan bahwa berkat Kristus sang gambar Allah, manusia hidup sebagai pribadi dalam persekutuan dan dengan demikian menjadi gambar Allah Tritunggal. Inilah signifikansi pertama dari doktrin Tritunggal, yaitu ketika manusia mencerminkan persekutuan ilahi itu dalam kehidupan komunal dan sosialnya di dalam dunia. Jadi Bapak Ibu kalau ingin menghayati Trinitas dalam hidup, adik-adik ingin merasakan kuasa Allah dalam hidup, maka kita semua diajak membangun kehidupan, membangun relasi secara komunal bersama dengan orang lain, bersama dengan teman-teman, dan sosial dalam dunia nyata ini. Mencermati hal itu tampaklah bahwa Trinitas adalah sebuah pengajaran tentang relasi dan partisipasi. Jadi kalau kita bicara soal Trinitas, itu tidak hanya bicara soal konsep-konsep dan teori, tetapi menunjukkan ada relasi dan partisipasi dari kita dengan Allah, dengan sesama, dan dengan alam ini. Yesus Kristus memberikan makna jika relasi itu dikaitkan dan karyanya bagi manusia di dalam dunia. Manusia dan seluruh ciptaan diundang untuk berpartisipasi mengambil bagian di dalam persekutuan Allah Trinitas. Dan sekali lagi, semua itu terjadi karena kuasa Kristus yang ada pada kita. Kuasa Roh Kudus yang menyertai kita.
kita bersama dengan Allah, menari bersama, bergerak bersama, berpartisipasi, diundang untuk menjadikan hidup kita peran serta di dalam kehidupan di dunia ini. Memulihkan kepada mereka yang menyembah Tuhan dan percaya, ataupun kepada mereka yang ragu-ragu. Dan semua itu diteguhkan, diberkati dengan kata-kata, "Aku akan menyertai kamu senantiasa sampai akhir zaman." Dan pada bagian ini, Yesus menjanjikan penyertaannya sebagaimana pada bagian awal Injil Matius disebutkan bahwa Yesus itulah Sang Immanuel. Dan pada bagian Matius ini, di akhir ini juga, Ia menyatakan itu, Immanuel, yang menyertai kehidupan kita, relasi kita dengan sesama, dan relasi kita dengan alam sampai akhir. Kiranya undangan berkat ini dari Tuhan memulihkan kita, memulihkan relasi kita. Dan semua itu karena berkat kuasa Trinitas yang ada dalam hidup kita. Tuhan memberkati kita semua. Amin. Marilah kita bersama dengan umat Allah di masa lalu, masa kini, dan masa depan, mengingat pengakuan pada baptisan kita menurut pengakuan iman rasuli yang demikian. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati, dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Bapak, Ibu, Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan Yesus, marilah kita bersatu hati di dalam doa. Mari kita berdoa. Tuhan, kami meyakini bahwa kehadiran Allah Bapa, Putra, dan Roh Kudus adalah kehadiran yang memulihkan rasa keraguan-raguan kami, sehingga kami boleh Tuhan utus untuk pergi ke segala bangsa, untuk mengajarkan dan membaptis mereka, untuk bersedia menjadi bagian dari kekasih Tuhan. Dan kiranya dengan kasih pemulihan-Mu, Engkau juga menjadi berkat bagi banyak orang. Engkau juga mengasihi mereka, khususnya dalam masa pandemi COVID-19 ini. Engkau bersama dengan saudara-saudara kami yang masih berjuang pada saat tubuh mereka lemah, dan pada saat mereka juga membutuhkan kekuatan secara fisik. Biarlah keluarga yang mendampingi juga Tuhan berkati. Dan mereka tetap diteguhkan dalam iman percaya mereka kepada Allah. Begitu pula halnya dengan segala kasih dan penyertaan-Mu. Bagi para medis, garda terdepan yang masih terus berjuang, meskipun waktu yang cukup lama sudah kami rasakan. Kiranya beri mereka semangat, pantang menyerah, dan tetap berpengharapan pada Tuhan. Dan kiranya ini juga boleh menjadi sarana yang dipakai oleh pemerintah mengambil keputusan-keputusan selanjutnya tentang isu new normal yang akan diberlakukan di negeri ini. Kiranya dimampukanlah para pemerintah kami, para pemimpin kami untuk mengelolanya dengan baik, mengkomunikasikannya dengan baik. Dan biarlah itu menjadi sarana semakin baiklah kondisi Indonesia dalam menghadapi pandemi ini.
Dan biarlah kami sebagai masyarakat, bagian dari negeri ini, juga boleh mendukung setiap proses pemerintah, memberikan rasa percaya kepada mereka untuk mengelola negeri ini dalam menghadapi COVID dengan baik. Engkau juga membangun kehidupan dunia pendidikan. Tolong para guru untuk bisa menghadapi pandemi ini dengan tetap memberikan pengajaran yang terbaik kepada para murid, meskipun mereka tidak bertemu secara langsung. Tuhan berkati juga anak-anak kami, bagi mereka yang sudah dinyatakan lulus dan hendak melanjutkan ke jenjang tingkat pendidikan yang lebih tinggi. Kiranya kasih karunia Tuhan menyertai anak-anak kami di tengah kondisi pandemi ini. Engkau mendampingi juga orang tua dan berikan kasih karunia kepada setiap keluarga. Dan biarlah kami hidup di dalam berkat-Mu, dan gereja-gereja juga boleh mendukung setiap proses pemerintah untuk new normal ini. Dengan tetap menyiapkan diri untuk masa new normal, tetapi tidak terburu-buru, tetapi terus berada dalam partisipasi yang baik, memberikan pemahaman kepada jemaat, dan jemaat pun juga bisa menyiapkan diri untuk masa-masa new normal ke depan. Kami berserah penuh padamu ya Tuhan. Kiranya Tuhan menolong kami. Inilah doa sembah kami yang kami haturkan dalam iman percaya kami kepada Allah Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Marilah kita haturkan syukur kita melalui persembahan yang kita kumpulkan. Dengarlah sabda Tuhan yang mendasari persembahan kita dari 1 Tawarik 16 ayat 29. Berilah kepada Tuhan kemuliaan namanya, bawalah persembahan dan masuklah menghadap Dia. Sujudlah menyembah kepada Tuhan dengan berhiaskan kekudusan. Persembahan dilakukan dengan cara mengumpulkan di amplop yang diserahkan dalam ibadah selanjutnya di gereja atau ditransfer melalui rekening yang tertera berikut ini. Di sini aku bawa Tuhan, persembahan hidupku semoga berkenan. Berapapun nilainya Tuhan, dibandingkan berkat-Mu yang telah Kau limpahkan. Terimalah Tuhan, oh terimalah Tuhan. Di sini aku bawa Tuhan, persembahan hidupku semoga berkenan. Berapapun nilainya Tuhan, dibandingkan berkat-Mu yang telah Kau limpahkan. Terimalah Tuhan, oh terimalah Tuhan. Mari kita berdoa. Maha besar Engkau ya Allah, Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Kami bersyukur atas segala berkat yang telah Kau berikan kepada kami. Kami bersyukur oleh karena kasih dan penyertaan-Mu yang telah Kau nyatakan di dalam kehidupan kami hingga saat ini. Sebagai ungkapan syukur kami ya Bapa, pada kesempatan hari ini kami telah mempersembahkan sebagian berkat dari yang telah Engkau berikan kepada kami. Kiranya Engkau sucikan dan kuduskan persembahan ini, agar dapat gereja-Mu pakai untuk pelayanan-Mu di tempat ini. Bapa, kami juga mohon kepadamu berkati saudara kami yang bertugas mengelola persembahan ini. Kiranya beri hikmat dan kebijaksanaan, agar dapat mengelola persembahan ini dengan baik dan seturut dengan kehendak-Mu saja. Ampuni segala dosa dan salah kami Bapa. Doa yang jauh dari sempurna ini, sempurnanya hanya di dalam satu nama, Tuhan kami Yesus Kristus, yang telah mengajar kami berdoa. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu
di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau-lah yang punya kerajaan, dan kuasa, dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Susah dan sedih, nama itu menghiburmu, mana saja kau pergi. Indahlah namanya, pengharapan dunia. Indahlah namanya, suka surga yang bakal. Hiduplah seturut karya Allah dalam menjaga bumi. Kami siap hidup menjaga bumi. Jadilah mitranya dalam mewujudkan kehidupan damai sejahtera di bumi ini. Kami siap menjadi mitra Allah, mewujudkan kehidupan damai sejahtera di bumi ini. Terimalah berkat Tuhan. Kasih karunia Tuhan Yesus Kristus dan kasih Allah Bapa dan persekutuan Roh Kudus menyertai kamu sekalian. Amin. Tinggallah bersama aku di dalam doa, di dalam doa. Tinggallah bersama aku di dalam doa, di dalam doa. Tinggallah bersama aku di dalam doa, di dalam doa. Tinggallah bersama aku di dalam doa, di